Dan pemirsa kini kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah dari Amerika Serikat ada statement dari FOMC member Kugler yang akan memberikan pernyataan dan ini juga mungkin bisa diantisipasi oleh pasar. Kemudian juga ada stok minyak mentah mingguan di Amerika Serikat dan juga ada pidato anggota FOMC Barkin yang juga statementnya mungkin cukup ditunggu oleh pelaku pasar dan juga ada pidato Fed Waller. Dan kalau kita lihat dari Inggris sendiri ada data soal IHK inti secara year on year, month on month di bulan Juni. Kemudian dari Indonesia ada data kredit dan juga ada keputusan mengenai suku bunga Bank Indonesia. Sementara itu dari Eropa ada IHK inti secara year on year di Manoman di bulan Juni. Dan berikutnya adalah agenda emiten yang menarik untuk kita cermati. Pemirsa, untuk kios ini akan menggelar tanggal akhir perdagangan waran pasar reguler dan negosiasi PT Kioson Komersial Indonesia Tbk. Di DPR tanggal pembayaran dividen tunai PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. Kemudian GMTD ini akan masuk ke tanggal pembayaran dividen tunai Goa Makassar Tourism Development Tbk. Kemudian juga ada Amin tanggal dividen atau DPS dividen tunai PT Ateliers Mechanics de Indonesia Tbk. Dan berikutnya kita akan simak data pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia pagi hari ini. Untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,12% di level 41.325. Kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,09% di level 3.491. Kospi Korea dan juga Hang Seng dibuka melemah dengan pelemahan masing-masing 0,31% dan 1,6%. Dan kali ini di studio IDX Channel sudah hadir Bapak Ipan Samuel Huta Barat, beliau adalah Direktur MNC Asset Management. Apa kabar Pak Ipan? Baik Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz kali ini. Kalau kita bicara mengenai sebuah fokus yang nampaknya ini sedang terjadi begitu ya dari pelaku pasar di seluruh dunia mengenai dinamika demokrasi di Amerika Serikat. Beberapa waktu yang lalu ada percobaan pembunuhan calon Presiden Donald Trump dari Partai Republik yang mengenai telinganya begitu, dan berbagai macam asumsi ini juga kemudian bermunculan. Dan dampak psikologis terhadap market juga ini nampaknya terasa. Dinamikanya menurut Anda terhadap market, pengaruhnya ya implikasinya seperti apa Pak Ivan? Oke. Ya kalau kita lihat kemarin ya memang banyak sekali spekulasi yang terjadi gitu ya. Ada yang bilang memang kesengajaan kah, atau ada yang bilang memang membenci atau macam-macam lah gitu ya. Memang kalau kita lihat secara langsung impactnya ke market khususnya US kita bilang gitu ya. Itu mereka memperkirakan bahwa ketika Trump menang gitu ya, itu akan merubah peta politik dan peta ekonomi yang ada di Amerika saat ini gitu ya. Memang sih secara garis besar Trump itu kalau kita tahu pro bisnis, sangat pro bisnis. Makanya dia kalau dalam rencana kerja ekonomi dia selalu akan mendengungkan yaitu pemotongan suku bunga yang drastis, pelemahan nilai tukar USD-nya terhadap mata uang lain gitu ya, dan mengenakan atau proteksi terhadap barang-barang produk dalam negeri mereka. Nah itu yang membuat optimisme dari masyarakat atau investor yang ada di Amerika itu positif gitu ya. Makanya kalau kita lihat market di US itu cukup bergerak positif ketika terjadi gejolak yang kemarin itu atau insiden yang terjadi sebelumnya waktu itu. Tapi sebenarnya itu hal yang relatif kecil gitu ya. Sebenarnya hal relatif yang besar mempengaruhi pergerakan market di Amerika itu adalah karena adanya tone dari the Fed gitu ya, khususnya Jerome Powell untuk menurunkan confidence-nya, great confidence gitu katanya ya, untuk menurunkan suku bunganya di tahun ini dalam waktu dekat lah, seperti itu sih. Kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi Joe Biden lah yang sejauh ini kemudian diterapkan lah ya, dan juga berbagai macam kebijakan terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, dan ini juga memang balik lagi memberikan pengaruh secara psikologis kepada pasar gitu. Kalau kita lihat tadi Anda menyampaikan bahwa kalau Donald Trump terpilih kembali dan juga mungkin data historis pada saat dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat lebih ke pro pertumbuhan ekonomi, artinya berbagai macam kebijakan-kebijakan yang support growth dari pertumbuhan ekonomi Amerika dia akan lakukan. Salah satunya adalah pemangkasan suku bunga begitu, which is itu kita akan happy juga gitu ya untuk pemangkasan suku bunga The Fed sendiri. Nah kalau kita kemudian bandingkan, karena nanti kan akan mempertemukan dua orang ini lagi nih, Joe Biden dan juga Donald Trump gitu ya.
perbandingannya menurut Anda mana yang lebih favorable dari point of view pelaku pasar? Ya, oke. Kalau saat ini sebenarnya sih siapapun pemenangnya, pelaku pasar sepertinya melihatnya ya dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Itu memang siapa pemenangnya itu kan ada PR tersendiri ya. Mereka tuh sekarang kan dibebani dengan cost of fund atau bunga yang sangat tinggi gitu ya dari surat utang yang mereka keluarkan itu sekarang itu sekitar 1,1 triliun US dollar per tahun. Padahal dulu tahun 2008 pas krisis 2008 subprime mortgage itu hanya sekitar 450 billion US dollar. Itu PR yang harus diselesaikan oleh siapapun pemenangnya pemilu nanti ini. Nah, dengan adanya pemangkasan suku bunga yang agresif itu harusnya akan mengurangi gitu ya cost of fund yang selama ini membebani keuangan pemerintah Amerika Serikat gitu ya. Karena kan kenaikan 1,1 triliun ini satu karena jumlah hutangnya naik, yang kedua yaitu karena tingkat suku bunganya naik. Nah, kalau misalnya diturunkan secara agresif otomatis kan cost of fund-nya menurun. Ya diharapkan dengan Trump bisa nge-push gitu ya the Fed untuk menurunkan lebih agresif lagi gitu ya. Di satu sisi cost of fund mereka menurun, di satu sisi lain lagi pertumbuhan ekonomi akan naik karena adanya cost of fund yang menurun juga dari sisi corporate gitu sih. Jadi kalau favorable yang mana gitu ya. Sebenarnya dari industrinya gitu ya. Kalau Trump kalau kita tahu kan dia secara industri dia itu nggak mempedulikan clean energy gitu ya. Jadi dia mau gunakan coal, dia mau gunakan fossil fuel itu yang didengung-dengungkan dia sepanjang itu murah gitu ya. Itu dia akan tetap. Bahkan dia nggak percaya global warming ya. Benar, makanya dia tapi dengan adanya penurunan cost of production gara-gara menggunakan energi lebih murah, harusnya kan cost of production-nya dari manufaktur itu akan turun juga sehingga earnings yang diperoleh itu akan naik. Tambah lagi dengan pemangkasan misalnya tax gitu ya. Karena kan Trump itu juga mendengung-dengungkan bahwa dia akan tax cutting gitu ya, terhadap corporate corporate yang ada di Lalu bagaimana mengenai possibility ataupun mungkin asumsi ataupun analisis saya terkait dengan kemungkinan kenaikan inflasi di Amerika Serikat yang ini juga agak menyusahkan untuk Fed rate turun gitu ya. Kalau inflasinya naik, Fed rate juga akan naik gitu. Benar. Bagaimana menurut Anda terkait dengan asumsi ini? Ya, nah kalau melihat dari kondisi yang saat ini ya, current condition itu kalau kita lihat yang kemarin terjadi disinflation month of month dari data bulan Juni inflasinya, makanya kenapa The Fed itu optimis gitu ya, karena mereka melihat beberapa data ekonomi baik itu tenaga kerja ya kan, kita lihat unemployment rate-nya tuh udah naik lagi nih ke 4,1%. Terus kita lihat juga dari initial jobless claims itu sudah meningkat. Terus kita lihat juga dari wage-nya ya, dari gaji upah mereka yang mingguan itu juga menurun. Nah, itu kita lihat bahwa perlambatan itu sebenarnya sudah mulai ke impact nih ke pertumbuhan ekonomi mereka. Makanya diperkirakan oleh IMF ekonomi US itu di tahun ini tuh akan cukup akan terjadi pelambatan tapi bukan hard landing ya. Biasa orang sering suka bilang hard landing gitu. Turunnya terlalu drastis tapi akan terjadi soft landing gitu. Oke. Baik, nanti kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Ipan. Baik. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Pak Ivan Samuel Huta Barat, Direktur MNC Asset Management. Kita masih memperbincangkan mengenai apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat, proses demokrasi di sana sebelum akhirnya terjadi pilpres ataupun mungkin dilaksanakannya pilpres di sana yang kembali mempertemukan Joe Biden dan juga Donald Trump begitu ya. Ini kalau kita lihat dari possibility-nya lah ya ketika kemudian Trump kembali menjabat, karena kalau dilihat dari berbagai macam indikator salah satunya adalah elektabilitas Donald Trump sendiri yang naik menjadi 70%-an pasca insiden kemarin begitu ya. Betul. Dan orang mengerucut ke kemungkinan kayaknya Trump ini akan naik lagi nih gitu. Dan kalau ngomongin soal dinamika yang terjadi pada saat Trump naik adalah mengenai perang dagang gitu ya. Kalau kita bicara konteksnya pasar modal dalam negeri ataupun sektor-sektor yang terdampak baik positif maupun negatif. Ketika kemudian ada perang dagang Pak Ipan, analisis Anda seperti apa? Ya, ini menarik nih. Karena kan kalau kita tahu Trump itu kan selalu mengatakan bahwa America great again gitu ya. Dia pingin atau dia nggak mau diusik gitu ya. Yang selama ini kita tahu Amerika tuh menjadi negara superpower, dia nggak mau tuh ada pesaingnya. Nah, pesaing paling dekat saat ini kan kita tahu tuh China gitu ya. Karena China itu bisa memproduksi segala sesuatu itu dengan murah gitu, dan secara quality juga bukan jelek tapi bisa bilang bagus gitu ya.
Makanya Trump itu sangat gitu ya, sangat intens gitu ya mengenakan tarif gitu kepada produk-produk China karena dia mau supaya investasi itu kembali lagi Hmm. gitu. Baik baik dari kalau teknologi kita nggak usah katakan lah semua itu udah di Amerika gitu. Tapi kayak sektor sektor manufaktur yang lain gitu itu kembali lagi ke US. Tapi namun demikian kita tahu kan kalau di US itu secara cost of production itu pasti akan cukup mahal baik dari sisi manpower-nya, baik dari sisi input cost-nya, raw material segala macem gitu ya. Jadi kalau ngomong secara industri apa atau sektor apa yang diuntungkan itu udah pasti kalau dari rencana kerja Trump kalau kita bilang sama dengan sebelumnya yaitu dia tidak akan peduli dengan penggunaan fossil fuel. Hmm. Berarti which is itu akan menguntungkan sektor-sektor komoditas Hmm. gitu ya. Hmm. Khususnya batu Ya. bara gitu ya. Terus di tengah dari gonjang-ganjing atau tarif yang dikenakan itu pasti itu akan terjadi namanya eee ketidakpastian lebih tinggi Hmm. lagi nih Hmm. terhadap perdagangan global gitu Ya, ya. ya. Nah itu akan meningkatkan juga komoditas namanya emas kan kalau Hmm. kita tahu. Ya. Kalau geopolitical issue itu meningkat lagi gitu ya akibat dari perang dagang itu udah pasti akan menguntungkan dari safe haven aset salah satunya emas Hmm. gitu. Terus sektor apa lagi gitu ya. Nah kalau secara sektor kayak kalau kita tahu ya pasti sektor-sektor yang berkaitan sama teknologi gitu ya. Apalagi sekarang di Amerika itu sangat mereka berusaha untuk meningkatkan dari AI, Hmm. penggunaan AI gitu ya. Itu juga akan menguntungkan dari sisi sektor teknologi di Amerika. Ya. Tapi itu kalau kita lihat Trump itu sangat mendukung gitu ya untuk penggunaan AI di segala sisi bisnis kehidupan lah gitu ya. Baik, betul. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika kemudian Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, memang ini kemudian menjadi sebuah momentum tersendiri untuk Indonesia begitu ya, khususnya ketika perang dagang terjadi karena ada beberapa importasi yang mungkin di hold tidak bisa kemudian dilakukan oleh China kepada Amerika Serikat, Nah, tapi itu bisa diisi oleh Indonesia. Begitu juga ketika Indonesia melihat market China sebagai market potensial, tidak ada importasi yang mungkin bisa dilakukan oleh China dari Amerika gitu, Indonesia bisa isi. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh industri di dalam negeri begitu ya, betul. ataupun beberapa sektor. Baik, apa yang kali ini, apa yang bisa diekspektasikan lah dari proses demokrasi yang kembali mempertemukan Trump dan juga Biden dari prosesnya, Mas Ivan? Menurut Anda apa yang berbeda gitu kali ini? Oke. Sebenarnya kalau secara kebijakan yang akan Hmm. dilakukan oleh Trump sepertinya gitu ya, itu kita melihat tidak akan banyak berbeda gitu Hmm. dari yang sebelum dia kalah gitu ya kan Ya. waktu ketika pemilu atau kemarin ketika dia melakukan beberapa kali debat kan hampir sama gitu ya. Hmm. Hmm. Maksudnya apa-apa saja yang akan dilakukan dia di kebijakannya nanti gitu ya. Namun demikian kalau kita lihat saat ini gitu ya karena PR pemerintahan yang baru ini akan banyak gitu ya. Yang salah satunya adalah level utang yang lumayan tinggi gitu. Itu dan juga dari sektor tenaga kerjanya itu juga harus dipulihkan daya belinya gitu. Karena kan akibat dari tingkat tingginya suku bunga saat ini gitu ya. Terus sudah terimplikasi ke sektor manufakturnya kalau kita lihat PMI-nya menurun. Nah itu pasti Trump akan mendorong lebih Hmm. lagi gitu ya. Hmm. Ya tadi itu salah satunya adalah dengan memberikan mungkin macam-macam ya, mungkin dengan kebijakan pemotongan pajak ke korporasi gitu atau mengenakan pajak ke orang-orang kaya, kita nggak tahu sih nanti. Tapi secara garis besar Trump menginginkan investasi itu terjadi lagi meningkat lagi di dalam Hmm. negeri dia Hmm. gitu. Jadi semua masuk ke negeri mereka dan mereka menjadi eksportir lah gitu Ya, ya untuk ya. barang-barang tertentu. Makanya kalau kita lihat tujuan dia kan salah satunya adalah bagaimana cara melemahkan mata uangnya. Nah, Hmm. biasanya kan kenapa suatu negara itu melemahkan mata uang negara dia? Karena dia supaya barang yang diekspor dia itu lebih kompetitif atau lebih murah gitu. Hmm. Dia juga nggak mau kalah sama produk-produk China karena secara quality juga mereka tahu mereka lebih bagus dibandingkan mungkin China gitu. Ya, Makanya mereka ya. mendengungkan bagaimana mereka menjadi salah satu pemain global trade gitu Hmm. ya di dunia. Oke, tidak lupa juga bahwa memang sekarang yang sedang terjadi adalah konflik geopolitik antara Israel dan juga Hamas di Gaza begitu, dan juga memang ada konflik terkait dengan Rusia dan juga Ukraina yang pada saat
Biden dan juga Trump bertemu pertama kali gitu ya di Pilpres, belum ada konflik-konflik itu. Nampaknya itu yang kemudian ada ekspektasi terkait resolusi-resolusi yang memang akan mungkin sedikit menurunkan tensi konflik geopolitik yang ada di dunia begitu. Dan sebagaimana kita tahu pada saat Donald Trump menjabat sebagai presiden, tidak ada perang fisik seingat saya ya. Yang terjadi adalah cyber war dan juga mungkin trade war gitu ya. Oke, baik, masih ada satu segmen, kita lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Ipan, dan tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa. Kini kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Beberapa saat yang lalu IHSG bergerak di zona hijau ya, berada di level berada di level, sempat menyentuh level tertingginya di level 7.265 dan terendahnya di 7.269,839, dan secara persentase untuk IHSG sendiri menguat 0,45%. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers di antaranya adalah ada Bank Mandiri, Bank BNI, Telkom, Astra International, BSBK, PSAB, BRMS, Antam dan juga BRIS. Kemudian top losers ada Brand, Live, PTRO, Laba, LABS, kemudian ada Bless, Kija, RICY atau Ricci dan juga Meja. Oke, masih memperbincangkan maksud saya apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat, bagaimana implikasinya terhadap pasar global begitu. Masih bersama Pak Ipan Samuel Huta Barat, Direktur MNC Asset Management. Ada endorsement dari Elon Musk, Pak Ipan, ke Donald Trump agar kemudian dia menjadi presiden lagi gitu di Amerika Serikat. Implikasinya seperti apa? Ya, oke. Ini menarik juga sih Mas kalau kita bicarakan kenapa sih Elon Musk tiba-tiba berubah arah gitu ya, mendukung Trump gitu ya. Padahal kita tahu kalau Trump itu kan kebijakannya kan nggak clean lah gitu ya, secara energi penggunaan fossil fuel itu masih akan berlanjut gitu. Karena kalau kita tahu kalau Elon Musk itu kan sangat mendukung apa yang namanya clean energy gitu. Nah, kalau kita lihat menariknya si Elon Musk ini gitu ya. Elon Musk ini berjanji itu akan memberikan sekitar 45 juta US dollar per bulan gitu ya. Untuk mendukung atau mensupport Donald Trump supaya bisa menang jadi presiden gitu. Makanya ini kita lihat satu hal yang menarik juga gitu ya. Mungkin satu sisi Elon Musk tuh melihat bahwa selama ini ketika dia maksudnya ketika Biden menjabat sebagai presiden, mungkin banyak hal yang tidak menguntungkan dia sebagai pengusaha di beberapa sektor atau di beberapa bisnis dia, salah satunya EV gitu ya. Yang mana kalau menurut Elon Musk, kalau cuitannya di Twitter, dia kan nge-tweet kan bahwa hapus subsidi gitu ya. Karena salah satunya itu akan menguntungkan kompetitor dia tapi merugikan dia gitu. Ini merusak harga pasar juga gitu ya. Terus yang kedua kalau kita lihat Trump ini juga sangat mendukung penggunaan cryptocurrency. Dimana kalau kita tahu Elon Musk selama ini kan kita tahu juga dia juga fokus ke Bitcoin ya, atau ke mata uang cryptocurrency gitu, yang mana dia menjadi salah satu investornya. Makanya kalau kita lihat kenapa dia juga mendukung, ini menurut pendapat saya kenapa dia juga mendukung Trump, karena Trump itu juga udah jelas gitu ya, maksudnya ke depannya cryptocurrency itu akan menjadi salah satu mata uang gitu digital untuk transaksi gitu ya. Itu kan akan menguntungkan dia juga sebagai pengusaha, dimana kalau penggunaan cryptocurrency itu sudah mass gitu atau luas, itu kan juga akan meningkatkan harganya atau permintaannya gitu sih. Betul. Ingat beberapa waktu yang lalu juga ketika CEO Twitter sekarang yang berganti X, Donald Trump di-ban di situ, nggak boleh pakai Twitter karena ada statement-statement yang memang dinilai provokatif begitu ya. Kemudian Trump punya Truth Social sekarang, platform sosial medianya dia. Mungkin sekarang kalau CEO-nya sudah Elon Musk, mungkin Donald Trump juga akan punya akun X ya. Dan diperbolehkan untuk campaign di situ karena ini menjadi sebuah platform campaign yang sangat cukup mungkin berdampak lah terhadap Pilpres di Amerika Serikat. Oke, kita ke pergerakan dari IHSG, Pak Ipan. Pasca insiden beberapa waktu yang lalu rupiah sempat melemah dan juga IHSG terkekan walaupun memang ada pergerakan yang cukup positif belakangan gitu. Menurut Anda seperti apa, dan kalau kita lihat data pembukaan tadi masih berada di zona hijau, apa yang bisa antisipasi lah dari pergerakan ini? Oke, kita ngelihat rupiah dulu ya Mas ya.
Kalau rupiah kita lihat memang beberapa minggu terakhir tuh sempat melemah ke 16.400 gitu ya. Di mana itu sempat mengkhawatirkan gitu, dari beberapa investor, beberapa ekonom juga melihat bahwa dengan pelemahan ini itu akan meningkatkan cost gitu ya, baik itu dari sisi cost production-nya manufaktur, karena kan barang-barang impor akan lebih mahal, juga akan barang-barang konsumsi gitu ya, itu akan meningkatkan inflasi yang biasanya disebut orang imported inflation gitu, Hmm, hmm. inflasi yang disebabkan gara-gara impor. Namun kalau kita lihat kemarin itu sempat menguatkan ya, atau dari 16.4 sekian itu sekarang di bawah 16.2 gitu ya, atau 16.2 lah kita bilang. Tapi penguatannya itu tidak sebanding gitu ya dengan kalau kita lihat dari pergerakan IHSG gitu. Karena kalau kita lihat apa namanya, PR atau risiko yang harus dihadapi di Indonesia ini lumayan besar nih ya. Yang salah satunya adalah peningkatan dari atau keluarnya dana asing gitu ya, khususnya dari sektor finansial, baik itu dari pasar utang maupun pasar equity kita. Itu yang membuat kita lihat neraca pembayaran kita gitu ya, itu bisa dibilang masih defisit neraca pembayaran gitu. Meskipun neraca perdagangan kita positif, tapi sudah melihat melambat. Karena kalau kita tahu ya, untuk memperbanyak jumlah USD di dalam negeri, otomatis kan yang pertama itu pasti ekspor harus ditingkatkan. Terus kita harus gimana semenarik mungkin untuk mendorong investor asing itu berinvestasi gitu ya, khususnya di portofolio investasi gitu, baik itu pasar utang maupun pasar saham. Nah, makanya kalau saya lihat saat ini pergerakan rupiah ini yang menguat ini itu hanya gara-gara faktor eksternal, Hmm. tapi belum ada faktor internal gitu Baik, ya. baik. Seperti itu sih Mas. Baik, oke. Kita lihat bagaimana pergerakan ataupun dinamika dari pergerakan rupiah dan juga IHSG di hari ini, yang jelas apapun implikasi yang dihadirkan ataupun mungkin ditimbulkan dari dinamika yang terjadi di Amerika Serikat, mudah-mudahan memang ini ujungnya akan berdampak positif dari pasar modal Indonesia ataupun IHSG begitu ya. Banyak sebetulnya possibilities yang bisa dieksplor agar memberikan manfaat terhadap ekonomi di Indonesia dan juga sektor-sektor tertentu. Pak Ipan, terima kasih sudah Terima bergabung di kasih. Marketplace. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa.